Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OB, obrolan bola edisi Jumat seperti biasa. OB hadir di setiap Jumat. Kalau Senin sama Kamis itu Sportcast yang ada mamatnya. Ini nggak ada mamatnya. Kalau nggak seru, ya nggak apa-apa. tonton aja. Tapi kata lu kita tetap lebih baik dengan apa yang sebelah? Wah enggak, itu yang lebih baik. Lebih baik dari Britpop kan. Dia maksud gue Britpop. Guys, Yuk kita baru pulang 405 sempurna Pak. 4052. 5052 cuak. Kita baru pulang habis konvoy arak-arakan tadi. Iya, lumayan rame banget ya. Lumayan rame ya ngelihat timnas sepak bola diarak dan cabang lain juga diarak sih tadi ya katanya. Ya cuman ada beberapa isu katanya. Ya biarin lah. Biarin Orang ini lah. mah 32 tahun nunggunya aja. Iya, pokoknya wajar. Ini baru pulang langsung ngetek. Kita akan membahas yang pertama kali adalah kekalahan timnya Ojek Real Madrid. Betul kata Wayne Rooney bahwa ntar lu di Emirates di acak-acak lu. Karena Emirates di Etihad. Karena maksud gue mungkin Real Madrid ini gue tadi membaca sebuah ini sebelum lo ini aja Kak, sebelum lo analisis lo ya. Iya, sebelum lo kantor ya. Ini gue membaca analisisnya tadi Pan. Apa analisis? Apa katanya? Ini langsung aja kita ke deep analisis sedikit. Oh iya, boleh. Siapa bangku? Gimana tuh? Jadi waktu di kandangnya Real Madrid, Yes. di kandangnya Real Madrid si Manchester City ini shape-nya itu nggak pakai yang 4 shape. Ya, Jadi ada 4 shape gitu. Nah ternyata Manchester City sekarang kuncinya adalah di John Stones. Johnson yang menaik ke depan ke GDM. Jadi ya naik DM. Jadi ketika defense si Johnson itu selalu turun ke bawah. Jadi 4. Kan formasinya dia 3 tuh. Iya. Nah si Johnson itu ketika turun ke bawah jadi 4 tuh Man. Oke. Jadi 4. Nah ketika diserang jadi 4. Nah jadi Johnsonnya turun bawah, Rodri jadi turun sendirian. Iya. Nah yang menjadi keunggulan Manchester City, dia selalu menang orang ketika Johnson turun ke bawah. Oke. Yang ngepres ke atas cuma 4 orang dari pemain Real Madrid. Benzema, Rodrigo, Vini sama Modric. Oke. Cuma 4 orang yang naik ke atas. Jadi mereka selalu menang jumlah 5 orang dan lawan 4. Karena kenapa si Kroos dan Valverde-nya nggak naik? Dia ngejagain si De Bruyne sama Gundogan atau si Grealish. Oke, jaga kedalaman. Jaga kedalaman. Ditambah lagi Ancelotti menurut gue salah mengambil keputusan defense-nya terlalu dalam, terlalu deep, blok. terlalu deep. Jadi mau nggak mau si Pep ini cerdas banget ya. Maksudnya dia selalu menang orang. Jadi di depan pun dia selalu menang orang. Dan dia ketika nyerang nyisain cuma 1 orang. Backnya itu ada 4 orang jadi di depan Man. Jadi Haaland, terus ada si Silva, di ujung ada Grealish, ada si Gundogan, 4 orang tuh di situ tuh. Dan backnya jaga kedalaman. Kanan kirinya itu selalu kosong. Itu ini analisis gue membuat Real Madrid agak keteteran. Selain analisis Ojek yang minggu lalu Benar kan? Benar. Tapi jadi kan kalau sebetulnya kalau Rodrigo yang dia nge-tag kita di Twitter. Dia nonton OB. Soalnya ketika 1 jam sebelum match kan itu line up pada keluar ya. Nah ketika line up ini keluar, semua pemain yang turun kan hampir sama, kecuali di Madrid yang kayak kita bilang di minggu kemarin. Betul. Benar, ternyata Rudiger diganti oleh Militao. Tapi secara susunan pemain dan lain-lain kan hampir sama kan. Bahkan City pun sama kayak gitu kan. Nah perkaranya adalah di Madrid, kalau lu tadi ngomong soal kedalaman, kalau menurut gua adalah nggak adanya gelandang bertahan di situ. Valverde, Toni Kroos dan Modric. Itu bukan gelandang bertahan di sana. Jadi nggak ada orang yang motong bola lah. Makanya kan kalau misalkan harusnya siapa Jik di situ Jik? Tchouaméni. Atau kalau misalnya enggak Kamavinga naik ke atas. Kamavinga naik ke atas, Alaba disuruh jadi wingback. Oke. Ya kan, dan itu yang terjadi di babak kedua karena telat juga ternyata kan. Orang udah ibaratnya udah 2 gol, lu mau ngapain lagi? Iya kan, bermain terbuka pun ya akhirnya kebobolan 2 gol juga kan. Itu udah kayak menurut Ancelotti udah terbuka aja lah, udah 2-0. Iya, tapi ternyata yang nggak bisa juga. Ternyata emang ya City udah enak, udah unggul 2 gol. Oke. Di menit 20 Pan, passing suksesnya City 196 passing sukses. Passingnya Real Madrid cuma 30. Total pertandingan pertama di babak pertama 80 City menguasai pertandingan. 80% possession. Ya gimana Real Madrid loh Pan. Ini bukan tim ECEC gitu maksudnya. Dan maksud gue ya ini
fans Madrid terutama dan Ancelotti itu harus berterima kasih sama Courtois. Itu Iya, untung kipernya bener. Courtois. Kalau bukan Courtois, Kalau bukan Courtois itu di babak pertama. Wah, gila berapa kali tuh. Itu Haaland loh gol kayak kemarin kan Iya, Haaland iya, dikunci. iya, Sekarang iya. kayak Haaland dikasih gembok, dikasih kunci gemboknya. Nih kan, lu Iya. boleh dah Lu ngapain bebas dah. dah. Karena masalah Madrid adalah Militao dan Alaba itu tuh komunikasinya tidak sebaik itu. Gol pertama dan gol keduanya itu adalah out of positionnya dari si Alaba kan, yang sama Militao malah ngejaga Haaland dan akhirnya Silvanya kosong. Iya. Iya kan. Pun yang gol kedua apa gol ketiga tuh yang Militao akhirnya blunder kan. Dan gue tuh curiga ya. Kan banyak isu Bayar bahwa- kali. Enggak. Gue tuh ada isu, gue tuh sampai seuzonnya adalah kan Ancelotti ini gembor dibicarakan mau ngelatih Brazil kan. Gue Iya, bilang kayak, iya. ini apa sengaja karena dia mau nyenangin pemain Brazil sehingga Militao yang dipasang ya? Karena nggak ada alasan bagi gue untuk Rudiger dicadangin. Ya. Kalau sengaja sih enggak sih, kayaknya memang kebutuhan taktik aja. Iya, menurut gua. Kalaupun ke Brazil iya pun enggak Enggak sepicik itulah. enggak di pertandingan ini. Iya, ngaruh-ngaruh karena ke Brazil pertandingan sih. menjadi sebuah sorotan kunci banget itu maksudnya. Iya Sorotan tapi dunia ini gitu. maksud gue emang gue sepanjang nonton Madrid ya menurut gue match kemarin adalah salah satu match terburuknya Madrid karena nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kan orang-orang selalu terutama gue lah misalnya beranggapan bahwa tenang aja Madrid punya banyak pemain senior. Di sini pemain seniornya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar dari nggak bisa tekanan. keluar. Kroos dan Modric tuh ternyata ya emang tua dan maksudnya Itu umur dan sangat- Itu menandakan mereka sudah sangat terlihat sangat itu juga. terlihat ya, dia nggak teman bisa zaman. Perbedaannya. Iya ngejar sana sini sementara City wah Nah, iya. fluid banget di depan Iya. gawang. Alvarez suruh masuk ngegolin. Ngegolin. Ya salah satu keberhasilan menurut gua salah satu keberhasilan Piala dunia, Madrid. Bos. Nanti abis ini kita bahas yang kesalahan Ballon d'Or. Nih ya satu-satunya keberhasilan Madrid bukan salah satu ya. Satu-satunya keberhasilan Madrid kemarin menurut gua cuma satu. Apa? Ngebuat Haaland nggak bisa cetak gol. Ah, Cuma iya, itu iya, aja. Masih konsisten ya Iya. dari leg pertama. Iya. Konsistennya Tapi yang lainnya tuh. Tapi yang lainnya sampai Akanji anjir. Tapi kalau Haaland memang lagi nggak luck aja sih. Dia punya banyak peluang yang digagalin Courtois Iya, gitu. Courtois. Artinya secara sistem Pep berhasil membangun banget. sistem. Iya. Ya sistem yang biasa aja. Cuman emang nggak luck banget lawan Madrid Haaland ini. Di pertandingan ini gue Bukan ngefans jodohnya banget ya. sama Peps gitu. Maksudnya kayak oh gila sih kepikiran gitu. Maksudnya lo mengubah taktik. Ada Kayak- Johnston di situ ya, iya, terus fungsi- kayak secara fungsi ya. kayak dipikirin kemarin salahnya di mana terus diperbaiki gitu loh Pan kayak, Iya. kayak ini remedial gitu Iya. maksudnya. Lu kemarin salahnya ini kenapa nggak dijebol nggak bisa jebol terus ini remedial di sini terus sukses gitu Iya, maksudnya. dan Ancelotti tidak belajar. Dia kayak oh ini kemarin udah berhasil kok ya udah dipakai aja. Ya maksud gua kayak kita bilang kemarin Rodrigo tuh kan super sub ya. Terus dimainin di awal ujungnya Rodrigo itu Vini dan Rodrigo nggak ada supply sama sekali dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya ya udah Asensio diganti masuk gantiin kan akhirnya kan terus ya udah telat nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin dia niatnya nyari penalti kali ya. Jake, ini apakah menandakan bahwa eranya Modric dan Toni Kroos memang sudah selesai? Menurut lu? Iya emang harus ada pengganti sih. Makanya kan sebetulnya Santar kemarin tuh yang selain yang penggantinya Benzema adalah di lini tengah kan. Makanya kemarin ya Jude Bellingham yang katanya Oke. mau dipanggil. Artinya ini secara regenerasi ruang mesinnya Madrid memang udah harus dibongkar. Udah ya? harus dibongkar. Menurut gue ini tamparan untuk Perez ya. Bahkan kan setelah match banyak yang bilang biasanya kan Perez cukup rajin untuk menyelamati dan menyalami para pemain kan. Kemarin enggak, Perez enggak sama sekali bahwa ya memang Madrid harus diginiin lah bahwa ini emang udah saatnya kok. Bahwa Benzema udah tua dan harus diganti. Kroos dan Modric emang tidak sefit itu untuk ibaratnya bermain penuh dari awal. Dan kita jadi tidak melihat duel-duel lagi antara Vinicius dan Walker. Karena Karena dia ke dalam. Iya. Si Madrid terlalu ke dalam dan Walkernya terlalu bebas. Kalau misalnya di flank atas sih kayak Rodrigo atau Vinicius itu masa depannya masih panjang banget ya. masih mereka masih muda. Untuk di kiper juga Courtois kayaknya masih bisa lah beberapa itu. tahun. Baru tinggal ruang mesinnya aja. Ruang Madrid. mesin di tengah dan di striker karena kan ya Oh iya, bagaimanapun Benzema ya ya. Benzema udah tua lah. juga udah tua dan ketika ibaratnya kan Ancelotti pernah bilang bahwa ketika Benzema baik-baik aja maka Madrid tidak ada masalah, tapi ketika misalnya Benzema cedera maka ada masalah di situ karena Benzema tidak punya pelapis yang pas. Bahkan Mariano yang penggantinya yang kata orang cuma teriak famous tapi dapat gelar ya. Itu kan juga tidak sebaik itu untuk bermain gitu loh. Makanya kan sering akhirnya ketika Benzema tidak bermain Rodrigo yang ditaruh di false nine kan. Dan ini kayaknya Madrid baru era punya Madrid kesusahan striker Pan. Iya. Baru di era pertamanya Madrid terlalu susah untuk mencari striker. Biasanya hanya berjibun. Dan kembali ada ini ya hawar-hawar bahwa Mbappe setelah kekalahannya langsung tuh kan butuh Mbappe. Ada. Tapi kan kalau menurut gue ya pun Mbappe nggak bisa karena ya namanya terlalu besar dan atau apapun ya. Gue Salah sih beli Hazard.
Ya, itu mah udah lah ya. Itu udah selesai. Kalau menurut gua kan ada banyak striker yang oke ya, yang bukan oke juga pasti digosipin. Siapa contohnya? Osimhen. Osimhen Napoli. Osimhen Napoli. Kenapa beda Dik? Soalnya menurut gua dia matengin dulu di Liga Italia menurut gua karena belum sematang itu si Osimhen. Masih butuh 1-2 tahun lagi. Masih butuh kayak Vlahovic. Yeah. Dia tuh harusnya jangan pindah dulu ke Juventus gitu maksudnya. Tapi kayak Haaland musim lalu masih di Dortmund. Betul. Masih tahan 1 tahun dulu lah di ini. Nah, justru menurut gua mumpung di sini masih punya Benzema ya. Pun Benzema ibaratnya tidak main sebagus itu, dia masih punya abang-abangan dan di tengahnya masih ada Kroos dan Modric. Ibaratnya ini belum terlambat ketika misalkan Osimhen datang. Ya, kita lihat kalau misalkan belum matang Vinicius dulu sematang apa sih ketika pertama kali datang ke Madrid yang bahkan ada isu si dimarahin sama Benzema dan Mendy kan. Yang dibilang bahwa jangan oper Vinicius karena dia bermain melawan kita kan. Ya menurut gua kalau misalnya butuh striker yang bagus, menurut gua Osimhen adalah salah satunya ya kalau tidak bisa mendapatkan Mbappe atau Haaland. Galak banget ya. Artinya Madrid harus melakukan beberapa perombakan 2-3 pemain. Itu menunjukkan juga bahwa di Liga Spanyol berarti di musim depan Madrid juga masih keteter karena Barcelona kan ini udah juara, udah punya squad yang lumayan pack nih. Ya, udah mulai firm lah dia. Berarti Madrid musim depan juga baru akan mengganti-ganti tim dan masih turbulensi ya berarti. Susah. Berarti musim depan juga lepas Liga Spanyol nih harus. Tergantung. Jadi kan sebetulnya Madrid ini udah banyak datangin pemain ya. Ada salah satu pemain penyerang juga yang masih di Liga Brazil sekarang yang umurnya masih muda. Itu juga ada. Jadi menurut gua Perez kemarin adalah ketika ibaratnya pemain-pemain baru ini dengan harga yang tidak masuk akal kayak gitu kan ya. Dia mencoba untuk ya mencari pemain-pemain yang ibaratnya wonderkid lah. Yang dibiarkan dulu. Tapi wonderkid di Real Madrid selalu gagal, Jik. Vinicius? Iya, cuma satu Vinicius, Odegaard. Iya, memang di Arsenal. Iya, tapi kan maksudnya skenanya beda gitu loh, Mas. Di ini tuh mereka punya abang-abangan yang bisa ngejagain lah. Kalau dulu mungkin kenapa gagal karena takut kali Pan. Maksudnya dulu tuh terlalu superior abang-abangannya gitu. Udah terlalu banyak. Jadi ini gue maksudnya kayak nih gue nggak mungkin jadi squad lapis kedua juga gitu maksudnya. Gimana caranya gitu. Mungkin kalau sekarang sih gue setuju kata Ojek sih. Karena bintang-bintangnya juga sudah mulai ini ya memudar ya. Iya maksudnya udah ganti bintang nih. Ibaratnya udah bukan eranya Benzema lagi, udah bukan eranya Toni Kroos lagi. Iya. Itu artinya Madrid akan berbenah. Apalagi kalau nanti Don Carlo bener ke tim nasional Brasil. Ini akan membuat Real Madrid akan butuh waktu mungkin 1 musim 2 musim untuk kembali ke tracknya Madrid sebagai tim yang besar. Tapi semifinal Champions ini menunjukkan bahwa mereka akhirnya keropos ya. Ketika City bisa memporandakan. Kita lihat Bernardo Silva gila, main bagus banget sampai Pep di press conference-nya bilang Bernardo tuh emang kalau secara data dan statistik lu cari aja di big data ya nggak bagus-bagus amat. Cuman dia tuh pemain yang selalu spesial bagi dan ini alasan kenapa akhirnya ya benar ya bahwa kan banyak ketika awal match sebelum mulai banyak yang kritik juga kenapa Foden dan Mahrez tidak dimainkan ya. Alasannya ini ternyata Bernardo adalah orang yang tepat. Bernardo tuh bisa main di gelandang, bisa main di flank sama baiknya. Terus Jack Grealish juga Jack Grealish lagi asiknya di itu ya di Manchester City dan di Liga Inggris sampai dikasih selamat kan sama legendanya Manchester City. Ya. Siapa Micah Richard sampai mereka si Jokes aja mereka peluk-pelukan habis pertandingan sama Thierry Henry terus itu kalau dia jadi ini kalau Manchester City juara itu di acara itu Micah Richard cenginya bisa-bisa karena akhirnya Manchester City juara dan lu belum pernah juara Champions. Kemudian Manchester City juga merupakan tim yang punya potensi untuk meraih treble winners. Karena di Liga Inggris dia cuma 1 kemenangan lagi, cuma butuh 1 kemenangan untuk memastikan ya. Betul, semuanya butuh 1 kemenangan. Di Champions juga tinggal 1 final lagi yang mana melawan Inter Milan, kita akan bahas sekarang. Kemudian di Piala FA 1 lagi final. Jadi kalau menang 3-3-nya di match terakhir mereka akan treble. Gimana Pep Guardiola akhirnya walaupun dengan kekuatan uang besar tapi ini kan tetap susah ya membangun sudah waktunya kayak dia kayak sudah waktunya dia treble gitu maksudnya. Udah waktunya dia merenggut masa jayanya lagi gitu maksudnya. Dengan kerja kerasnya selama ini. Dengan kerja kerasnya tanpa Messi. Dan tanpa dulu Messi. Dulu kan selalu dihubung-hubungan nggak ada Messi ya, nggak bisa nggak ada Messi, nggak ada tanpa Messi, tanpa Xavi, tanpa Iniesta gitu. Akhirnya ini peluangnya Pep nih untuk meraih kembali UCL. Kalau di Bayern Munchen kan yang ada lawan ya. Maksudnya ya udahlah gitu zaman di Bayern Munchen ya udah gitu. Tapi kan ini adalah
arena tarung Pep yang sesungguhnya gitu, Betul, maksudnya di betul. Liga Inggris gitu, menunjukkan bahwa Melawan tim-tim tradisional ya yang tradisional budayanya menunjukkan juara. bahwa dengan gaya bermain yang berbeda, dengan pemain-pemain yang sangat berbeda, bukan La Masia-nya dia. Ya. Itu dia tadi Manchester City. Kita kemudian pindah ke semifinal yang sebelahnya, Derby Milano. Akhirnya Inter Milan dengan Simone Inzaghi-nya lolos ke babak final dengan tanpa kebobolan di 2 laga, leg 1 dan leg 2 tidak jebol Inter Milan. Apa yang menyebabkan Inter Milan tidak bisa dijebol? Onana. itu menurut gua Itu jebol. dia di UCL kalau nggak salah ya itu udah 7 pertandingan clean sheet. Oke. Ini kan berarti ya emang selain lini pertahanannya yang solid, emang Onananya jago. Iya sih. Iya kan? Tapi kayaknya emang Onananya pertahanan sih biasa aja. Ya, Bastoni quite oke lah. Gua waktu Acerbi sama Darmian, Bang. Ini dari Man MU ya dulu ya. Dari MU. Gue ketika nonton match ini di awal match ya gue kan Milan langsung bermain terbuka kan dan pengen cari gol cepat kan. Ada satu peluang cutback itu Brahim Diaz nendang. Gue kira gol pak. Ke atas ya? Enggak ditangkep bolanya. Itu udah di cutback, diumpan. Brahim Diaz nge-shoot. Gue kira enggak ditepis sama Onana, ditangkep bolanya. Emang gue bilang ini orang emang istimewa sih. Istimewa nih orang, banyak juga masalahnya tapi dia membuktikan bahwa di Inter dia berjaya. Ngomongin soal masalah Onana yang tadi kayak gue ceritain. Jadi coach Onana tuh sempat di bench tahun karena dia kasus doping dan itu lu kocak banget kan. Jadi dia tuh tahu dites terus kena doping, terus dia bilang ke pelatihnya kayak ini kesalahan soalnya saya tidak jauh dari narkoba, jauh dari alkohol dan segala macam. Nah dia nggak percaya, dibilang lah tapi hasilnya ini lu positif. Nah terus pacarnya cerita, dia bilang saya satu-satunya makanan yang saya makan, maksudnya obat yang saya makan adalah obat pusing, karena ketika dia pulang dia pusing terus dia makan obat. Terus barulah ketahuan ternyata yang dia makan itu adalah obat. Jadi bukan istri ya, pacarnya lagi hamil. Nah itu tuh obat hamil untuk pacarnya yang dia makan. Nah dia udah ajuin banding, 12 bulan. ternyata tetap ditolak. Dia apes mulu gitu-gitu Makanya. ya. Dia berantem sama pelatihnya dia di Piala Dunia. Tuh zat terlarangnya namanya Furosemide. Jadi teman-teman nggak boleh minum buat para atlet furosemide yang mengandung furosemide. Nanti kena doping. Iya nanti kena Nah, doping. tapi dia katanya nggak berhenti bekerja keras. Dia setelah didoping tuh tetap dia terus latihan dan akhirnya ya dia perform memang di ini bagus. Kalau ini menurutku masih. Tapi dia berantem dengan pelatihnya di Afrika ya? Dia apa sih? Apa sih Onana negaranya? Onana itu nanti kita Kamerun yang pelatihnya ini kayak orang apa? Reggae. Kayak Iya, pelatihnya yang reggae itu. Nah, maksud gua dia berantem tuh si Rigobert Song. Itu legendanya ini main Piala Dunia juga nih Rigobert Song. Jadi dia berantem sama si Onana, akhirnya Onana memutuskan untuk pensiun. Emang agak bermasalah ya. Iya. Cuman kali ini Onana tampil di final Liga Champions akan menghadapi Manchester City. Terakhir kali Inter lolos ke Liga Champions itu zamannya Mourinho ke final. Iya, yang sama Diego Militao. Iya, yang mereka menang lawan Bayern Munchen. Itu terakhir kali Inter Milan lolos. Ini berarti Inter Club Indonesia bakal nonbar nih. Kita pastikan mereka udah pasti nonbar melawan Manchester City. Cuman ya jangan berharap ekspektasi lebih lah lawannya Manchester City. Oh lu berarti yakin Manchester City? Gue selalu bela Itali. Cuma maksudnya melihat Manchester City yang sangat superior gitu. Untungnya ini satu leg. Ya. Oke. Untungnya jadi satu leg bisa nih. mati-matian. Bukan AFF ya. Dua leg Pak. Iya. Untungnya ini satu leg nih. Jadi Pep nggak belajar, nggak bisa remedial nih. Harus hari itu menentukan lu gimana cara menangani tradisional sepak bola tradisional nih. Sepak bola tradisional nih. Berarti Italia kan disebut orang yang kemunduran sepak bola. Apa Catenaccio cuma bisa bertahan gitu. Nah ini coba dilawan tuh. Namun ngomong-ngomong kemunduran, Italia mengirimkan 3 wakil di 3 kejuaraan. Harusnya 4 Pak. Di Juventus goblok. Jadi sebel di Liga Champions, di Liga
tertinggi Eropa itu meloloskan Inter Milan sebagai wakil Inter Milan Italia. sebagai wakilnya. Di tier 2-nya di Europa League Tidak ada disangka AS Roma, Pak. ada AS Roma yang Dengan Jose maju Mourinho. ke- Dengan Jose Mourinho dengan yang Jose Mourinho, dan sayang sekali tadinya mau ada All Italian Final, cuman Juventus harus kalah dari Sevilla di menit akhir, Pak. Dan oleh Eric Lamela, Pak. Sebel banget gue. Eric Lamela yang di Tottenham Hotspur itu dijuluki dengan kaki kaca orang Argentina yang ya gitulah, cedera lagi. Eric Lamela loh, beneran pakai sundulan kepala. Heran gua. Tottenham Hotspur fans-fansnya sampai bilang, "Wah, Lamela kok bisa ke ke final Europa League?" Dan ini menunjukkan kesuperiorian Sevilla di Europa League. yang punya liga. Yang punya Liga Europa League ada Sevilla, abang-abang Sevilla. Apa yang menyebabkan Juventus kalah oleh Sevilla di semifinal? Karena Liga cuma kalah 1 gol kan? Bagus dia di babak pertama, permainan Juventus cukup terbuka dan permainannya Sevilla pun cukup terbuka. Jadi saling saling jual beli serangan. Yeah. Itu open udah gue yang nonton, wah bagus nih. Jadi akan tidak ada yang bertahan, jadi tidak ada yang ngebongkar-bongkar gitu. Babak pertama 0-0. Babak kedua Juventus buka keran duluan. Lewat Vlahovic baru masuk harapan tuh. Ada banget dong. Lolos nih kita. Menit 65 dong ya kan. Udah bisa tengah perjalanan. Ternyata ngebangunin singa tidur. Balas langsung oleh Suso. Tendangannya kenceng banget loh. Tendangan mantan pemain AC Milan. Iya. Dia kan Suso mantan pemain AC Milan. Liverpool. Dan Liverpool. Iya dulu digadang-gadang ini apa namanya? Enggak digadang-gadang. Itu apa? Dia dibeli gara-gara enggak jelas aja tuh. Dulu musim pas dia muncul tuh apa wonderkid terbaik next lah, Torres, iya the next. calon wonderkid lah. Terus ternyata dibalas dengan Suso. Terus wah Pak, ini susah Pak. Atmosfer apa namanya? Stadionnya Stadion. nggak Iya. masuk akal Pak. Itu itu pemain ke-12 tuh benar tuh. Oh itu benar. Kalau nonton benar semua. Apalagi pas golnya si Eric Lamela. Jiper udah pemain Juventus gak udah apalagi dibuang-buang waktunya wasting time gitu udah aduh. Terus yang membuat kerugian Sevilla, gue udah ngomong Juventus sama Basi. Acuna ya? Bodoh Acuna tuh bodoh. Bodohnya adalah kartu kuning keduanya itu gara-gara apa coba? Lama-lamain lempar out. Terus dia kan jadi nggak main di final. Jadi si wasitnya tuh lupa. Dia ngelamang-lamain lempar out itu perpanjangan waktu tuh. Iya. Di perpanjangan waktu tuh udah lama-lamain wasitnya langsung lama kartu kuning loh. Das pemain Juventus ngingetin itu udah kartu kuning dicek kartu lagi kuning kedua. dicek lagi oh iya langsung kartu merah. Dia Acunanya cuy salah nih gua. si apa pelatihnya tuh langsung kayak ya ilah. Gimana sih itu? Padahal dia bagus banget mainnya loh. Iya. Acuna kan emang salah satu porosnya di Sevilla ya. Maksudnya dia bagus banget mainnya. emang so oke itu. Acuna karena Jesus nafas. Nah makanya nih pemain-pemain dari Liga Inggris atau Liga Spanyol yang udah merasa tua gitu kayak Toni Kroos, jangan buru-buru pindah ke mana namanya Liga-Liga Timur gitu atau Liga-Liga Asia gitu. Nyari duit lah ya. Masih main di sini dulu. Lu bisa main di Sevilla, bisa Yesus nafas. Masih main. Sampai menit 80. Juara dunia 2010 tuh. Iya. Apa Spanyol. Pemain-pemain yang di Itali, Zeko, Lukaku masih sanggup. Iya. Calon Ballon d'Or Lautaro. Oh iya Lautaro. Ini juga temen Lautaro nih, Montiel. Iya benar tuh Montiel tuh. Jago dia Pak. Montiel tuh yang nyetak terakhir di penalti Argentina kan? Betul. Iya. Montiel penentu kan dia. Montiel. Jadi kipernya emang jago Bangke. Bono ya. Jago banget. Nah, menarik di Liga Europa League karena satu lagi tim adalah AS Roma Pak. dengan Jose Mourinho-nya yang nggak jebol itu di match kedua. Ya itu mah udah jago, udah tenang. Itu superior juga ya namanya Mourinho kalau udah di match-match knockout memang susah dijebol. Ya, dan feeling gue juaranya AS Roma. Gue juga berharap gitu karena Mourinho harus punya lagi nama. Dan dia jadi setiap tahun dia juara nih. Berarti nextnya adalah Champions League. Conference League tahun lalu, sekarang Europa League. Nextnya Champions League bisa nih. Kelas ya kalau dapat gitu ya. Tapi tanpa Dybala loh padahal. Iya tanpa Dybala. Tammy Abraham yang di depan ya. Bove tetap dimainkan ya. Abraham, Belotti ini striker gaek juga nih. Belotti gak pernah ngecetakin gol anjir. Kiri masih oke lah ya. Spinazzola dia juara Eropa. Matic masih dipakai. Macam Matic.
itu orang zaman dulu. Ya, gelandang bertahan Coba zaman si kapan ya? orang pemain MU yang udah ngata-ngatain Matic kepake di Itali, Pak. Fabregas udah di Como. Bener. Matic pasti di final Eropa. Apalagi ada backnya. Karena nggak main. Ini cadangan nggak tuh? Si Siapa? Smalling tuh. Smalling ya, main babak kedua. Masih Babak dipakai kedua. Smalling. Smalling ini legenda MU ya. Legenda MU itu Matic juga legenda MU sama legenda Chelsea. Jadi dengan pemain-pemain yang boleh dikatakan sisa level 2 lah di Eropa, Mourinho masih bisa membawa tim ini sampai ke Europa League final. Dan Keren, akan keren. merawan Sevilla, yang mana Sevilla adalah yang punya yang punyanya Europa League. Kita akan melihat bahwa partai menarik di mana Mourinho kalau di final itu akan menyuguhkan sepak bola apapun halal bagi dia. Ya. Yes. Mau Yang penting hosting hasil. time, yang penting hasil sepak bola, hasil end product sepak bola. Mau dia mau ngapain, mau kartu merah, mau apa, yang penting Jose Mourinho harus ngangkat piala. Ya. Nah, ini akan berhadapan dengan Sevilla yang punya liga, yang punya cah Yang langganan dibilangnya Raja Europa League. Raja Kan? Europa League. Historinya sangat bagus lah. Menarik, sangat Nah menarik. ini finalis lagi. Final Europa League ini juga lebih duluan dibanding Champions League. Oh, iya. Di 31 Mei. Wakil Italia ada lagi satu di situ. Amrabat dengan Fiorentinanya. Fiorentina, AS Roma dan Inter Milan ada di 3 final kompetisi Eropa. Iya, gue sih nonton lo gue lawan Basel karena sampingan sama Juventus kan. Itu juga seru katanya ya. Aku banget. Dia dikandangin tuh. Padahal babak agregat pertama itu di kandangnya Fiorentina ketinggalan 2-1. Terus Dibalikin jadi di 1-3. dan menit akhir katanya. Menit akhir di 1:20.8. Itu udah detik akhir kalau itu. Berarti detik terakhir 1:20 kan? 1:20 Itu itu perpanjang waktu kan? babak kedua 8 menit. 8 menit. Lewat 8 menit. Namanya Barak. Lo makan tuh gol Barak anjir. Gue bilang, "Wah anjing, gue kira kan udah penalti ya." Udah ada penalti mah. Gue nonton ada penalti aja gitu maksudnya habis Juventus bodoh banget gue bodoh nonton. Ternyata di gol babak akhir. Wah, itu pelatihnya langsung lemes, Pak. Pelatihnya Basel tuh agak gendut gitu. Gini loh. Di kandang anjir itu lemes banget lu lihat ya mukanya pelatih Basel kocak banget asli beneran kocak banget. Ditambah lagi ternyata Fiorentina Amrabat itu nggak pernah diganti Pak, nggak diganti Pak. Si Amrabat nggak diganti jadinya dia full main tuh 120 menit. Oke, itu tadi berarti 3 final Eropa yang akan kita saksikan di minggu-minggu depan. Itu pula menandakan akhir dari kompetisi-kompetisi Eropa yang akan berakhir, bahwa di Inggris nampaknya Manchester City akan segera mengunci. Satu match. Italia sudah ada juara. AZ Alkmaar dari wakil Belanda akhirnya kalah oleh West Ham United di 1-0 semifinal. Akhirnya Declan Rice ini masuk ke final Conference League ya. Soucek sama Antonio. Soucek ya. Mungkin Declan Rice ini segera pindah ya ke tim yang lebih. Karena jangan ke Chelsea aja. Timnas Inggris coy. Kualitas timnas Inggris ini. Tapi gak apa-apa sih Pan. Baiknya di West Ham aja lah. Maksudnya dia superior kok di West Ham itu. Gak harus ke tinggi-tinggi gitu. Jadi West Ham akan melawan Fiorentina. Yes. Itu dia tadi 3 match di Eropa yang sudah terjadi di minggu ini. Dan sekarang waktunya yang kita tunggu-tunggu adalah bagi rapor. Perdebatan yang tidak masuk akal ini. Enggak, kali ini gue agak tidak membanggakan pemain-pemain klub kesayangan gue kok. Oke, bagi rapot ini sistemnya kita akan menentukan akan ada di mana pemain-pemain ini. S itu spesial, artinya dia paling tinggi kastanya di bagi rapot. A itu Agus Oke. B lumayan. C kurang, cukup jelek. Nah, kita sudah memilih pemain dari Madrid, Manchester City, AC Milan, dan satu lagi Inter Milan. Jadi ini pemain-pemain yang ibaratnya kemarin dapat sorotan lah ya versi kita. Jadi teman-teman mungkin punya versi lain, ya silakan aja atau nanti komentar aja. Min, next bagi rapotnya siapa nanti akan kita sajikan. Kalau yang nggak setuju juga boleh di kolom komen. Misalnya gue nggak setuju dia ada di S, gue nggak setuju dia ada di B atau di A, di C. Tulis aja di situ lu setuju di mana. Nanti kita pertimbangkan. Betul. Oke, yang pertama ada nama Karim Benzema. Karena kemarin emang kelihatan bahwa Benzema tidak bisa ngapa-ngapain dan dia biasanya kan jadi tumpuan ya walaupun di situ ada Vinicius. Ternyata kemarin emang nggak bisa. Karim Benzema di minggu kemarin berarti dapatnya C ya. Dapat di minggu ini ya. Oh iya sekalian ini apa? Jadi datanya adalah berdasarkan match terakhir kemarin ya, yang leg kedua. Ini adalah penilaian di match semifinal leg 2. Oke, Vinicius C. Ya, C betul. Ya kan pemain Madrid terusnya C semua lah. C Udah semua, ya, ya, bisa apa-apa ya. 4-0.
Bernardo Silva. Ya, S dong. S sepakat. Ini sepakat lah ya. 2 gol di awal tuh emang ngebuka jalannya City ya. Bernardo ya. Erling Haaland. Gua B sih Haaland. Karena bukan dia tanpa peluang, emang kipernya jago. B. sih. Kenapa sih? Ya, Lu tuh selalu kalau dia enggak striker dihitungnya gol. Gila. Iya, Mau sangat jago apa itu Bernardo bisa golin. Betul. Alvarez baru masuk. Bisa golin. Kenapa? Enggak, tapi maksudnya itu mencoba untuk lepas dari yang kemarin. Berarti dia tuh tingkat dari kemarin. Lu kemarin kasih B, sekarang kasih B. Ya enggak masuk akal. Iya, di match kemarin emang dia enggak nyetak gol. Iya, dia baru tapi mencoba aja. maksudnya ini dia mencoba untuk bisa nggak? untuk Enggak kan enggak bisa. come up gitu Iya, loh. bisa nggak? Bisa nggak? Ya enggak golin sih, cuma mencetak peluang. Ada ekspektasi golnya. Alvarez bikin gol enggak? Brengsek emang Alvarez. Iya. Kenapa enggak di Alvarez aja di sini? Kreatif. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Nah, ini gue B. Kevin B sih kali ya. Karena secara gelandang menurut gue yang kemarin lebih bagus Gundogan sih. Iya, udah di Liga Inggris juga lagi bagus-bagus Gundogan juga sih. Dan Grealish. Dan dia ini adu argumen dengan Pep waktu, "Woi, pas the ball." Iya. Berisik lu kata si Kevin De Bruyne. Iya. Terus juga Pertanyaan gue nih, kalau lu di posisinya De Bruyne nih, kan lu harus nurut pelatih. Tapi kan yang ada di dalam lapangan adalah pemain, yang tahu situasionalnya adalah pemain. Cuman terkadang kan pemain kan punya batas pandangan yang terbatas ya. Punya pandangan yang terbatas di ibarat secara point of view. Pelatih kan banyak datanya nih, ada orang yang lihat dari atas, yang pakai iPad itu segala macam. Lu jadi kalau jadi De Bruyne nurut pelatih apa lu nurut insting lu sendiri? ya sebisa mungkin nurut pelatih, tapi kalau nggak bisa ya insting lah. Nah itu lagi pakai insting kali pas dia dimarahin. Ya sebisa mungkin pantas dia di B berarti. Karena kan nurut sama pelatih, Pak. Ya lagi nggak se-super itu penampilannya di ini 2 kemarin. Cuman mungkin kalau di final dia oke ya. Nah kemudian ada siapa nih Jack? Leo kalau menurut gue ya B. Yang akhirnya main di leg 2. Ternyata Milan tuh belum nurunin Leo, lo pada berisik aja awalnya kan gitu. ya, ternyata pas Kemudian turun juga Ya biasa aja. biasa. Ya, maksudnya emang ada sedikit pembeda ya dari yang pertama. Cuma memang tidak nggak banyak amat Iya. gitu maksudnya. Ternyata tanpa Leo pun sebenarnya Giroud juga bisa. Anjir. Apa B apa C? B gue mah. B berarti oke. Kemudian ini dia calon peraih Ballon d'Or versi Fahmi Adlansyah. Anjir beneran ini Ballon d'Or. Messi gak ada loh. Ini minimal nominasi lah. karena Lautaro itu sudah memenangkan Piala Dunia dan sekarang sudah ada di final Liga Champions. 2 gelar dalam waktu berdekatan ya. Wah itu harus Ballon d'Or memang. Apalagi siapa lagi yang bisa mengalahkan dia? Iya bener. Alvarez juga di final. Cetak Bisa, gol lagi. tapi dia minute playnya tuh dikit Iya. sih. Oh iya Alvarez juga ya. Iya tapi minute playnya tuh dikit. Kan antara dua yang gue keluarin Bener, antara Alvarez atau Lautaro. Kata Montiel, woi gue juga nih di final. Iya bener sih. Iya. Tapi Alvarez masih terlalu muda. Ini boleh lah. Oke, Lautaro ada di mana Di nih? S. Golin. Iya, tapi kan Apa coba lo sekarang gak boleh ngebantah lagi deh striker nih. Terus golin. Enggak, karena membawa kemenangan. Karena menurut gua pemain terbaik pada match kemarin adalah terlepas dari dia cetak gol ya, itu kan juga umpan dari Lukaku. Ya Onana yang harus di S. Menurut gua Iya gak gitu Jik. Tetap aja membuat sebuah perbedaan adalah si strikernya menjadi ada poin. Kalau Onana doang nahan-nahan lo gak bakal golin. Iya, tapi kan pembuktian kemarin kalau misalnya kebobolan Onana, Iya tetap gol balik. Tetap menang kan. Tetap Lu agregatnya kan tetap lu naruh menang. di mana S? S. Gua A. Bangke emang. demokrasi. Enggak ini banget kok, enggak sespesial itu Iya. biasa aja. Ya bagus aja. Bagus. Kecuali dia bisa bawa Inter Milan ya, kayak Diego Milito bawa Inter Milan juara. Yakin nih kali ini mah. Dia kalau Manchester City bisa bawa gua lebih di atasnya S. Nah, itu gua taruh di situ. SS ya? Nah, S plus. Ya, pembandingannya soalnya gini ya, di 2 match yang berbeda kan Bernardo kita taruh S nih. Iya, lu lihat Bernardo Iya, emang gila pembeda. Iya. Emang pembeda. Suaranya gitu. Ada Iya. suaranya tuh. Dia bisa buka ruang sat. Gak usah lu ngomongin bukan ruang-ruang ya. Udah gak ada pemain lu sekarang di C lu. Pemain lu gak ada bukan ruang. Lu taruh golin tapi. Udah Onana.
Onana S. Mau apa? Clean sheet. Kiper ya dihitungnya clean sheet lah. 7 match. Tadi lo ngomong nih ya, tadi lo ngomong striker dihitungnya gol. Ini emang konspirasi Wahyudi. Tadi lo ngomong striker dihitungnya gol dong. Nah, Lautaro ngegolin ditaruh di A. Kemarin doang. Onana kan 7 match lo. 7 match dan Penyelamatan kalau Brahim Diaz kemarin gol di awal selesai Inter. Beda mentalnya. Enggak ada. S dia. Inter tetap agregatnya gue tetap pasti menang Ji. Tapi Inter setuju nih S. Oke. S. Onana S. Nah, sudah. mantap. Emang lu mau di mana? Gue maunya di A. Tapi tukeran sama Lautaro. Lautaronya di S. Belum. Kecuali ntar final Liga Champions nih kita bagi rapat lagi. Lautaro bisa cetak 2 gol atau 1 gol Berat aja. juga target lu. Atau 1 gol. Iya, jadi pembeda. Bener. Gua kasih di atasnya S beneran. Kita bahas Lautaro setengah jam kalau perlu. Gak apa-apa anjir. Ini gue yakin sama Lautaro kali ini. Kita coba. Optimis gue sama Lautaro Martinez. Lautaro di final, Alvarez di final, Dybala di final, Montiel di final. Argentina emang gila. pantas dia untuk U20 ya. Juara dunia. Udah. Pantas di tuan rumah. Lah emang tuan rumah U20. Lagi juga pantas. Kan kita juga ada di situ. Si Games juara. Makanya nanti lawan Argentina katanya. Ramadan Selanta. Makanya juara di liga. Makanya lo percaya kan nanti Kubo kan dikantongin kan. Jepang pas lihat mana analisa video kata pelatih Jepangnya. Tomiyasu kali ketemu Salanta. Bahaya nih saya. Gawat juga nih Bagas Kava nih. Gimana cara menahan lemparan dari Arhan? Oh iya. Tomiyasu bingung. Wah, ini gimana nih? Kata pelatih Jepang, ini Arhan main di liga mana? Liga kita. Lu kok enggak tahu? Ada liga kita katanya. Ada liga kita. Itu sudah pokoknya OB edisi kali ini. Terima kasih Fahmi, terima kasih Mozaik. OB akan hadir di setiap hari Jumat, ingat ya. Dan kita akan selalu ada bagi rapot. Buat teman-teman yang mau siapa aja bagi rapot bisa nge-DM ke Instagramnya Sport77 atau mention di Twitter. Ya, atau mention di Twitter. Dan jangan lupa subscribe. Gitu dia. Kalau begitu Ripan Pendeta pamit. Mau saya kasih pamit. Fahmi dan pamit. Sampai jumpa di OB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.